Ibu mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Silahkan Mas Faiz memimpin doa. Terima kasih ya Mas Faiz. Anak-anak udah sahur semua? Apa ada yang belum sahur? Oh, ada yang belum sahur. Kenapa Mbak nggak sahur, Mbak? Kesiangan. Waduh, gimana kok kesiangan? Jadi besok-besok itu sahur ya. Soalnya sahur itu penting sebagai pengganti sarapan kita agar kita tetap fit dalam menjalani aktivitas kita sehari-hari. Nah, ini apakah ada yang nggak masuk? Ada. Siapa? Mbak Nurul. Oh, sakit. Sudah ada suratnya ya? Oke, kalau sudah ada suratnya, kita doakan semoga teman kita lekas sembuh dan dapat mengikuti pelajaran seperti biasanya. Anak-anak, Ibu review materi kemarin sebentar ya. Ada yang masih ingat nggak kemarin kita membahas materi apa? Oke, Mbak Iva masih ingat kita kemarin bahas apa, Mbak? Bahas produk dan jenis-jenis produk. Oke, berarti masih ingat ya. Ada yang masih ingat pengertian dari produk? Mbak Dian masih ingat? Silahkan, pengertian produk. Oh ya, bagus. Jadi produk itu sesuatu yang ditawarkan oleh pasar untuk memuaskan keinginan dan kebutuhan konsumen. Terus jenis-jenis produk. Oh ya, silahkan Mbak Anggit, jenis-jenis produk. Oh ya, bagus. Jadi produk itu terdiri dari produk konsumsi, yaitu seperti kebutuhan kita sehari-hari, dan produk-produk industri. Oke, bagus sekali kalian. Berarti masih ingat semua ya, udah masuk di otak. Kemudian Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Tapi dibantu dulu ya pasang LCD-nya. Yang cowok bantu Ibu dulu. Oke, baik, sudah bisa ya. Terima kasih, Mas. Nah, ini tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Jadi tujuan pembelajarannya yang pertama itu melalui pembelajaran saintifik, nanti kalian dapat mengidentifikasikan karakteristik produk barang dengan benar. Yang kedua, melalui pembelajaran saintifik diharapkan peserta didik itu dapat mengidentifikasikan karakteristik produk jasa dengan baik. Dan yang terakhir, kalian itu dapat menganalisis atribut-atribut yang ada di dalam produk dengan benar. Kemudian teknik penilaian yang Ibu gunakan pada hari ini, yang pertama, nanti Ibu akan menilai kalian dari hasil diskusi, presentasi, dan di akhir pembelajaran itu ada ujian tertulis. Apakah sudah jelas? Ada yang ingin ditanyakan tentang sistem pembelajaran kita pada pagi hari ini? Oke, nggak ada ya, sudah jelas ya berarti. Oke, lanjut. Materi yang pertama adalah mengidentifikasikan karakteristik dari produk barang. Nah, ini Ibu ada slide-nya. Bisa kita lihat, ini adalah salah satu contoh produk barang yang ada di sekitar kita. Kita identifikasikan karakteristiknya bersama-sama. Karakteristik yang pertama dari barang itu ada yang tahu? Iya, Mbak Nia. Apa Mbak Nia? Oh ya, bagus sekali. Jadi karakteristik dari barang yang pertama itu adalah barang tentunya mempunyai wujud. Ya, bagus sekali ya Mbak Nia. Lanjut. Ada yang tahu yang kedua? Silahkan Mbak Anggit. Memiliki sifat fisik tertentu. Jadi barang itu mempunyai sifat fisik, baik itu padat, cair, maupun gas. Oke, bagus sekali. Terus ada yang tahu yang ketiga? Silahkan Mbak Eva Sylvia. Dapat disimpan. Oke, bagus. Terus Mbak Eva Amalia, silakan. Proses produksinya kebanyakan menggunakan tenaga mesin. Oh ya. Ya, bagus sekali ya. Berarti semalam kalian udah belajar. Ini baru 4, nanti Ibu tambahin satu lagi, masih ada.
kalau barang itu mempunyai atribut yang jelas seperti ada mereknya jelas, labelnya jelas, expirednya jelas, seperti itu. Sudah jelas? Sudah jelas ya untuk yang karakteristik barang. Baik, kita lanjut ke materi yang kedua. Materi yang kedua adalah mengidentifikasikan karakteristik dari produk jasa. Nah, ini Ibu ada slide-nya. Nah, ini adalah gambar tukang potong rambut. Produknya apa? Jasa memotong rambut. Oke, bagus. Yang belakang jangan pada berisik ya. Ibu lagi menjelaskan di depan. Kalian jangan berisik, takut mengganggu temannya yang sedang konsentrasi. Oke? Oke, lanjut. Kita identifikasikan karakteristiknya bersama-sama. Karakteristik yang pertama adalah yang pastinya tidak mempunyai wujud. Yang kedua, Mbak Nia, tidak dapat disimpan. Terus silahkan Mbak Dian, proses produksinya menggunakan tenaga manusia. Oke, bagus sekali. Terus udah nggak ada yang tahu. Oke, Ibu tambahi satu, atributnya itu kadang tidak jelas, mana mereknya, mana labelnya, soalnya kan itu adalah produk jasa. Nah, seperti itu. Sudah jelas semuanya tentang mengidentifikasikan karakteristik produk barang dan produk jasa. Sudah jelas? Oke, kalau sudah jelas, kita lanjut ke materi atribut barang. Materi atribut barang ini Ibu ada videonya, kalian nonton videonya dulu ya. Nah, ini tadi adalah materi mengenai atribut produk. Jadi atribut produk itu adalah unsur-unsur produk yang dianggap penting oleh konsumen dan dijadikan sebagai dasar keputusan pembelian oleh konsumen. Bagus sekali. Ada berapa atribut produknya anak-anak? Ada 5. Yang pertama, label. Yang kedua, kemasan. Yang ketiga, merek. Yang keempat, layanan. Dan yang terakhir adalah jaminan. Oke, bagus sekali, udah paham semua ya.
Ada yang ingin ditanyakan nggak sebelumnya? Oh ada, Mbak Anggit mau tanya? Silakan Mbak Anggit. Oh ya bagus. Jadi pertanyaannya Mbak Anggit, apakah label itu penting ada di suatu produk? Oke, langsung Ibu jawab aja ya. Jadi label itu sangat penting ada di suatu produk karena di dalam label itu berisi cara penggunaan produk, tanggal expirednya, di mana produk itu dibuat, ingredientsnya. Jadi konsumen itu menemukan kejelasan suatu produk itu ada di dalam labelnya, seperti itu. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Oke, sudah cukup, nggak ada yang ingin bertanya. Kemudian kita akan membentuk 3 kelompok diskusi. Ini kan ada 9 orang, jadi setiap kelompok berisi 3 orang. Berhitung aja ya biar cepet. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, seperti itu. Nah, sini untuk kelompok 1, daerah sini untuk kelompok 2, dan daerah sini untuk kelompok 3. Nah, Ibu udah mempersiapkan 3 produk. Kalian nanti menganalisis atribut-atribut yang ada di produk ini. Untuk kelompok 1 nanti kalian dapat Nivea, kelompok 2 kalian dapat Biore, yang kelompok 3 kalian dapat produk POS. Nanti kalian analisis, Ibu kasih waktu kalian 5 menit untuk menganalisisnya ya. Kelompok 1, kelompok 2, dan ini kelompok 3. Setelah kalian analisis nanti dipresentasikan di depan urut dari kelompok 1 seperti itu. Ibu tunggu 5 menit, oke? Kelompok 1 apakah ada kesulitan dalam diskusi ini? Oke, nggak ada ya. Kelompok 2 apakah ada kesulitan? Oke, baik kalau sudah jelas. Dan kelompok 3 apakah menemui kesulitan? Oke, sudah jelas semuanya ya, berarti sudah tahu yang Ibu inginkan. Diskusi sudah selesai ya. Sekarang silakan kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya ke depan. Silakan kelompok 1. Sekali ya presentasi dari kelompok 1, kita beri aplaus bersama-sama. Lanjut kelompok 2, silahkan.
presentasi dari kelompok 2. Kita beri aplaus dulu untuk kelompok 2. Oke, lanjut kelompok yang terakhir, silahkan ke depan. Baik, Ibu minta barangnya dikembalikan dulu ya. Jangan kalian bawa pulang. Oke, terima kasih kelompok 1, 2, 3. Baik, dari materi yang sudah Ibu sampaikan pada pagi hari ini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Apakah ada yang belum jelas? Oke, baik, kalau sudah jelas semua, sekarang buku modulnya kalian tutup semua ya. Ibu akan memberikan sedikit soal untuk mengetes pemahaman kalian pada pagi hari ini. Ibu kasih waktu 5 menit untuk mengerjakan. Ya, waktunya Ibu ambil lembar jawab kalian. Kalian pasti udah pintar-pintar. Oke, Ibu akan menyimpulkan kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Jadi, kalian sudah bisa mengidentifikasikan karakteristik dari produk barang. Yang kedua, kalian sudah bisa mengidentifikasikan karakteristik dari produk jasa. Dan yang terakhir, kalian sudah bisa menganalisis atribut dari produk. Sebelum Ibu mengakhiri pelajaran pada pagi hari ini, kalian jangan lupa mempersiapkan pembelajaran kita minggu depan tentang tingkatan produk. Oke? Baik, sekian yang bisa Ibu sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa belajar. Oke, terima kasih.